Untuk ketiga kalinya, keluarga suamiku berkumpul bersama, dan sekali lagi mereka lupa mengundangku. Aku tidak membuat keributan. Sebaliknya aku mendengarkan nasihat ibu melakukan sesuatu lalu langsung pergi ke rumahnya untuk menenangkan diri. Menjelang tengah malam, ada 40 panggilan tak terjawab dari keluarga suamiku. Mereka panik. Malam itu, saat aku memasukkan kunci ke lubang pintu, sebuah perasaan aneh menyelinap ke dalam hatiku. Rasa dingin yang menusuk menjalar di ujung jariku. Seolah aku tak sengaja menyentuh balok es. Pintu terbuka, tetapi aku tidak disambut oleh suara-suara yang familiar. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara Ibu Retno, ibu mertuaku yang memanggil asisten rumah tangga, tidak juga suara suamiku, Bima yang seperti biasa tertawa keras dan riang. Yang ada hanyalah kesunyian, begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dengan jelas. Aku terdiam sejenak di ambang pintu, tidak mengerti mengapa sebuah pikiran melintas begitu jernih di kepalaku. Lagi-lagi aku masuk ke dalam rumah, meletakkan tasku di rak dan memanggil, berusaha agar suaraku terdengar seperti biasa. Bu, aku pulang. Tidak ada yang menjawab. Suaraku menggema di ruang tamu lalu lenyap. Terdengar begitu hampa. Aku melepas sepatuku dan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai keramik yang dingin. Rasa dingin itu merambat dari telapak kaki hingga ke dadaku, membuatku tanpa sadar bergidik. Aku memeriksa seluruh ruangan dari ruang tamu hingga dapur dan meja makan. Meja itu bersih tanpa noda, tidak ada piring buah atau semangkuk sup, bahkan tidak ada tanda-tanda sisa makan malam. Aku membuka kulkas. Di dalamnya hanya ada sekotak susu yang sudah kedaluarsa dan beberapa buah tomat layu yang keriput. Aku berdiri di sana selama beberapa saat, masih memegang pintu kulkas. Cahaya kuning redup dari lampu kulkas menyinari wajahku. Dan saat itulah aku melihat secari kertas kecil yang tertempel di bagian luar, keluarga pergi makan malam, tidak usah tunggu. Tulisan tangan Ibu Retno yang kukenal, huruf-huruf miring yang ditulis dengan tergesa-gesa seolah hanya untuk formalitas. Aku menatap catatan itu lama sekali dan tanganku mulai gemetar, meski aku sendiri tidak menyadarinya. Ini sudah yang ketiga kalinya. Pertama kali aku menghibur diri, mungkin ini hanya kebetulan. Kali kedua, Bima sambil menggaruk tengkuknya tersenyum bersalah. Ibu mungkin mengira kamu lembur kerja, tapi untuk ketiga kalinya tidak ada lagi penjelasan. Ini bukan kelupaan, melainkan keengganan untuk mengajak. Aku menutup kulkas dan pergi menyeduh mie instan. Uap panas yang mengepul membuat kacamataku berembun, bercampur dengan rasa pedih di pangkal hidungku. Saat itu telepon berdering. Itu Dewi, sahabatku. Begitu aku menjawab, suara kesal terdengar dari seberang. Kamu tahu aku di mana sekarang? Di mana? Di rumah makan keluarga ceria. Dan tebak siapa yang kulihat? Aku terdiam. Dewi, tak menunggu jawaban, bicara lebih cepat. Seluruh keluarga suamimu ada di sini. Lengkap. Ibu mertuamu bahkan sedang menyuapi cucunya. Semua tertawa dan mengobrol. Aku mengambil sumpit, mengangkat sedikit mie, tetapi tidak merasakan apa-apa. Iya, kataku sangat pelan. Mereka pergi makan malam dan tidak mengajakmu. Ini sudah yang keberapa kalinya? Aku tidak menjawab. Dewi menghela napas berat. Mereka sengaja. Jelas sekali mereka menganggapmu orang lain, dan Bimamu itu hanya duduk diam seperti ikan. Aku mengangkat pandangan ke foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di foto itu, Bima memelukku dan tersenyum sangat bahagia. Senyumnya waktu itu begitu tulus, hingga aku percaya telah memilih orang yang tepat. Aku ingat bagaimana selama kami pacaran, dia rela menungguku berjam-jam di bawah jendela kos. Bahkan saat hujan, tangannya gemetar kedinginan. Tetapi dia tetap tersenyum. Dan sekarang bahkan tidak ada satu panggilan telepon untuk memberitahu. Aku menutup telepon lalu pergi ke kamar mandi dan berdiri lama di bawah pancuran air. Air panas mengguyur tubuhku tetapi tidak mampu menghangatkan dingin di hatiku. Ketika aku keluar, jam menunjukkan hampir pukul 11.00 malam. Bima belum juga kembali. Aku duduk di tempat tidur, mengeringkan rambut dan tiba-tiba tertegun. Di meja rias, kosmetikku telah digeser ke samping dan di tempatnya berdiri beberapa botol baru yang tidak kukenal. Aku mengambil salah satunya. Sebuah catatan kecil tertempel di sana. Untuk ibu kosmetik berkualitas. Tulisan tangan Rani, adik iparku. Aku tertawa sinis, tetapi tawa itu tanpa suara. Rani yang setiap kali datang ke rumah kami bersikap seolah ini adalah rumahnya. Terakhir kali dia membawa lipstikku yang kusimpan baik-baik. Di lain waktu dia mengambil setelan pi baru saja ku beli sambil berkata, baju ini lebih cocok untukku. Dan Bima selalu mengatakan hal yang sama. Dia kan adikku, jangan diambil hati. Tepat pukul 12 malam, pintu kamar terbuka. Bima masuk, berusaha bergerak pelan agar tidak membangunkanku. Tapi melihatku duduk, dia terdiam.
Kamu belum tidur. Dia mendekat, hendak menciumku. Aku memalingkan wajah. Alasan apa hari ini? Dia tertegun. Apa? Lembur, rapat mendadak atau kali ini bahkan tidak perlu membuat alasan? Dia menghela napas sambil melepas dasinya. Itu hanya makan malam keluarga biasa. Mungkin mereka lupa mengajakmu. Aku menatap lurus ke matanya. 3 kali berturut-turut lupa, dia terdiam dan sambil membelakangiku melemparkan pakaiannya ke keranjang cucian. Jangan membesar-besarkan masalah kecil. Lagi-lagi kalimat itu. Jangan membesar-besarkan masalah kecil. Setiap kali aku sedih, setiap kali aku marah, setiap kali aku terluka, semuanya selalu berujung pada kata-kata itu. Dia berbaring dan kurang dari 5 menit kemudian sudah tertidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam, cahaya di luar jendela perlahan berubah dari hitam menjadi abu-abu, lalu putih. Kali ini aku tidak mau lagi bersabar. Paginya aku pergi ke rumah ibu. Ibuku Ibu Sumi menuangkan secangkir teh hangat untukku. Suhunya pas, tidak terlalu panas, tidak juga dingin. Sama seperti cara ibuku menjalani hidupnya selalu tahu batas, selalu terukur. Aku menceritakan semuanya padanya. Setelah mendengarkan, ibu hanya mengajukan satu pertanyaan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku menunduk. Aku tidak tahu, kalau aku membuat keributan, mereka akan bilang aku picik. Ibu menatapku dan tersenyum. Senyum itu terasa aneh. Kenapa ibu tersenyum? Ibu tersenyum karena putri ibu akhirnya belajar berpikir. Ibu berdiri dan mengambil sebuah kotak kaleng tua. Di dalamnya ada dokumen, kertas-kertas, dan sebuah buku catatan tebal. Ibu membukanya. Setiap halaman, setiap baris adalah catatan tentang apa yang telah dilakukan keluarga suamiku. Aku membeku. Ibu mencatat semua ini bukan untuk membenci, kata ibu pelan, tapi untuk menunggu. Menunggu apa? Ibu menatapku. Tatapannya menjadi tajam. Menunggu saat di mana kamu menjadi cukup tenang sehingga mereka tidak bisa lagi menyakitimu. Aku menelan ludah. Jadi, apa yang harus lakukan? Ibu mengangkat satu jari. Pertama, jangan membuat keributan. Kedua, catat semuanya. Ketiga, ibu berhenti sejenak lalu berkata dengan sangat pelan, pindahkan barang-barang pentingmu secara bertahap ke rumah kita. Jantungku berdebar kencang. Ibu menyuruhku bersiap untuk bercerai. Ibu menggelengkan kepala. Tidak harus, tapi kamu harus punya jalan untuk mundur. Aku terdiam lama. Untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal dengan jelas. Aku bukan lagi gadis yang hanya bisa bersabar. Dalam perjalanan kembali ke rumah suamiku, di dalam tasku ada sebuah buku catatan baru dan perekam suara di ponselku. Pintu terbuka dan tawa melengking adik iparku. Rani terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis. Mulai hari ini, aku tidak akan menjadi diriku yang dulu. Sebuah babak baru-baru saja dimulai. Aku ingat betul malam itu saat pintu tertutup di belakang Rani dan rumah kembali sunyi seperti biasa. Tapi kesunyian ini tidak lagi membuatku merasa dingin seperti sebelumnya. Sebaliknya, kesunyian itu seperti jeda yang kubutuhkan untuk menata kembali segalanya di kepalaku. Seperti membersihkan kamar yang sudah lama tidak dimasuki. Debu berterbangan. Tapi jika kau sabar pada akhirnya kau akan melihat cahaya. Bima masih duduk di sofa, memegang ponselnya. Pandangannya terpaku pada layar. Seolah dunia di dalamnya lebih penting dari apapun yang terjadi di rumah ini. Dulu mungkin aku akan mendekat, bertanya pelan apakah dia ingin makan, lalu pergi ke dapur untuk memasak sesuatu yang sederhana, berusaha menjaga apa yang disebut keluarga agar tidak semakin retak. Tapi kali ini aku tidak melakukannya. Aku berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sama seperti dia melewati perasaanku selama 3 tahun ini. Ada satu momen singkat ketika aku melihatnya mengangkat kepala dan menatapku, tapi itu hanya sekilas, tanpa menahan, tanpa bertanya, tanpa mencoba menghentikan. Seolah-olah suasana hatiku, entah senang atau sedih, bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, duduk di meja, dan membuka buku catatan baru dari ibu. Di halaman pertama, aku menulis tanggal, lalu aku mulai mencatat, ditinggalkan sendirian untuk ketiga kalinya, saat acara kumpul keluarga. Tanpa pemberitahuan, tanpa penjelasan, tulisan tanganku awalnya gemetar. Tapi semakin banyak aku menulis, semakin kokoh huruf-huruf itu terbentuk. Seolah setiap baris membantuku menjaga ketenangan yang dulu selalu hilang saat emosi menguasa. Malam itu aku tidak menangis. Itu mungkin yang paling menakutkanku. Karena ketika seorang wanita berhenti menangis, itu berarti hatinya mulai mendingin. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Bima masih tertidur, memunggungiku. Napasnya teratur dan tanpa beban. Membuatku bertanya-tanya apakah dia pernah menghabiskan satu malam tanpa tidur sepertiku. Memikirkan cara mempertahankan pernikahan ini, aku tidak membangunkannya.
Aku menyiapkan sarapan dengan sangat pelan, tanpa membuat suara seperti tamu yang menumpang di rumahnya sendiri. Saat aku hendak berangkat kerja, dia bergumam dengan suara yang masih serak karena tidur. Mau ke kantor? Iya, nanti malam pulang cepat. Aku berhenti sejenak dan berbalik menatapnya. Pertanyaan itu sekilas terdengar biasa, tapi aku tahu itu bukan perhatian, melainkan kebiasaan. Tidak tahu, jawabku singkat, lalu keluar rumah. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku tidak memutar musik, tidak mendengarkan apapun, hanya membiarkan pikiranku kosong, seolah mencoba membiasakan diri dengan keadaan baru. Keadaan di mana aku tidak lagi mengharapkan apa-apa. Di kantor, aku bekerja seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang kualami semalam. Tidak ada yang tahu aku makan malam dengan mie instan di rumah yang kosong. Dan tidak ada yang tahu aku sedang mempersiapkan langkah yang dulu. Bahkan takut untuk kupikirkan. Saat makan siang, aku menerima pesan dari Dewi. Kemarin aku marah sekali sampai mau gila. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap pesan itu sejenak lalu menjawab, aku sedang berpikir, hanya 3 kata. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi terbawa emosi, melainkan benar-benar merenung. Setelah makan siang, aku izin pulang lebih awal. Bukan karena lelah, tapi karena aku butuh waktu untuk melakukan sesuatu. Ketika aku membuka pintu dan masuk ke rumah, perasaan pertamaku adalah keterasingan. Meskipun semuanya masih sama, aku tahu bahwa mulai hari ini aku tidak lagi memandang rumah ini dengan mata seorang istri. Aku mulai dari kamar tidur membuka lemari pakaian. Aku memandangi setiap helai pakaian, setiap gaun, setiap blue yang kubeli selama 3 tahun terakhir. Beberapa bahkan belum sempat kupakai, beberapa sudah usang, tapi semuanya terikat pada masa di mana aku pikir aku hidup dengan sangat baik. Aku mengeluarkan sebuah tas kertas besar, mengambil beberapa setel pakaian penting, sebuah mantel, 2 gaun, 1 setelan kerja. Setiap kali mengambil satu barang, aku berhenti sejenak. Bukan karena menyesal, tapi karena aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar membutuhkannya? Dan aku sadar yang kubutuhkan bukanlah pakaian, melainkan rasa hormat. Dan rasa itu tidak pernah diberikan oleh rumah ini. Aku beralih ke meja kerja, dokumen, ijazah, beberapa surat penting. Semuanya kusimpan rapi di dalam tas. Aku melakukan semuanya dengan sangat perlahan, sangat hati-hati, tidak meninggalkan jejak yang kentara seperti yang disarankan ibu. Jangan biarkan mereka langsung tahu. Saat aku sedang berkemas, teleponku berdering. Itu Bima. Aku menatap layar selama beberapa detik lalu menjawab, halo, kamu di rumah? Iya, aku pulang telat hari ini. Ada urusan. Suaranya tenang, seperti biasa aku tersenyum tipis. Iya, bekerjalah. Aku akan makan malam sendiri. Oke, baiklah. Panggilan itu berakhir dengan cepat, tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan. Aku meletakkan ponsel dan membuka aplikasi pelacak lokasi yang dulu pernah kuminta dia aktifkan saat dia pergi dinas luar kota. Sebuah titik hijau kecil muncul di peta. Bukan di kantor melainkan di rumah orang tuanya. Aku menatapnya sejenak lalu tertawa. Tawa yang sangat pelan, yang terasa asing bahkan bagiku sendiri. Ternyata aku tidak terlalu sensitif. Aku hanya terlalu lama membohongi diri sendiri. Aku melanjutkan berkemas. Setelah selesai, aku memandangi kamar. Semuanya tampak hampir tak tersentuh. Tidak akan ada yang menyangka bahwa aku sudah mulai pergi. Sebelum meninggalkan rumah, aku mengambil secari kertas kecil dan menulis. Aku pergi ke rumah ibu untuk beberapa hari tanpa celaan, tanpa penjelasan, tanpa emosi. Aku meletakkan catatan itu di atas meja, mengambil tasku, dan keluar. Pintu tertutup di belakangku. Kali ini aku tidak menoleh ke belakang. Kembali ke rumah ibu. Aku meletakkan tasku dan merasa seolah telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Padahal sebenarnya hanya beberapa kilometer. Ibu tidak banyak bertanya, hanya berkata, sudah pulang. Ayo makan malam. Makan malam hari itu sangat sederhana, tapi aku makan dengan lebih lahap daripada hidangan manaun selama 3 tahun terakhir. Setelah makan malam, aku berbaring di kamarku, tidak berpikir, tidak cemas. Aku langsung tertidur begitu lelap hingga tidak bermimpi apapun. Ketika aku terbangun, hari sudah gelap, aku mengambil ponselku. 3 panggilan tak terjawab, semuanya dari Bima. 1 pesan, kenapa kamu tiba-tiba pergi ke rumah ibu? Aku menatap kata-kata itu sejenak, lalu meletakkan ponselku, tidak menjawab. Beberapa menit kemudian ponsel menyala lagi. Kali ini Rani yang menelepon, aku tidak menjawab. Lalu ibu mertuaku aku juga tidak menjawab. Baru setelah baterai ponsel habis dan layarnya padam, aku bisa bernapas lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kedamaian. Bukan kedamaian yang menakutkan dari rumah yang kosong, melainkan kedamaian di dalam jiwa. Aku keluar ke balkon.
Angin malam berhembus lembut, dari kejauhan terdengar deu mobil, percakapan orang-orang, suara kehidupan nyata. Tiba-tiba aku sadar, selama ini aku terlalu lama hidup dalam cangkang bernama keluarga. Sampai-sampai aku lupa bagaimana rasanya hidup yang sesungguhnya. Di dapur, ibu sedang memasak sesuatu. Aroma hangat makanan menyebar ke seluruh rumah. Aku berdiri di sana, menatap punggung ibu, dan tiba-tiba mataku terasa perih. Bukan karena sakit, tapi karena aku akhirnya kembali ke tempat di mana aku tidak perlu berusaha untuk diterima. Malam itu aku tidur sangat nyenyak dan di suatu tempat di luar sana, aku tahu seseorang mulai merasa gelisah dan itu baru permulaan. Keesokan paginya aku terbangun di kamar lamaku, di mana setiap barang masih berada di tempatnya seperti di tahun-tahun sebelum aku menikah. Dari tirai krem yang seiring waktu sedikit menguning hingga meja belajar dengan goresan yang kuat saat masih kuliah. Perasaan familiar inilah yang sesaat membuatku terpanah. Seolah 3 tahun terakhir hanyalah mimpi panjang. Mimpi yang setelah terbangun, aku kembali menjadi gadis yang sama seperti dulu yang belum memasuki pernikahan penuh kehampaan ini. Tetapi ketika aku menyentuh ponsel yang tergeletak di samping bantal, layar hitam yang dingin itu segera membawaku kembali ke kenyataan, mengingatkanku bahwa semua ini bukan mimpi dan apa yang kulakukan adalah nyata. Aku tidak langsung menyalakan ponsel. Kata-kata ibu kemarin masih terngiang di kepalaku. Biarkan mereka sedikit lebih cemas. Aku duduk dan membuka tirai. Sinar matahari pagi memenuhi ruangan lembut namun jernih. Seolah mengingatkan bahwa hari baru telah dimulai, dan aku juga harus memulai dari awal. Di luar di dapur ada ibu. Suara pisau di atas talenan terdengar teratur dan aroma bawang goreng menyebar ke seluruh rumah. Aroma yang selama 3 tahun terakhir jarang kucium di rumahku sendiri. Aku keluar. Ibu melirikku, tidak mengajukan pertanyaan berlebihan. Hanya berkata, cuci muka, lalu sarapan. Suaranya begitu biasa, seolah aku tidak pernah pergi. Seolah semua yang kualami hanyalah hari yang melelahkan biasa. Aku duduk di meja makan. Semangkuk bubur panas diletakkan di hadapanku. Uapnya membuat pandanganku kabur. Dan pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat sederhana yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Perhatian yang tulus. Tidak perlu banyak kata, cukup dengan kehangatan sederhana. Aku makan perlahan sendok demi sendok tanpa terburu-buru, tanpa berpikir, membiarkan tubuhku pulih dari ketegangan berhari-hari. Setelah sarapan, aku hendak masuk ke kamar, tetapi ibu menghentikanku. Duduk sebentar. Aku kembali dan duduk di hadapan ibu. Dia menuangkan segelas air hangat untukku dan menatapku lurus. Tatapannya tidak lagi selembut dulu, melainkan lebih serius. Kemarin dia menelepon ibu lagi. Aku terdiam. Bima. Iya. Aku terdiam beberapa detik. Apa yang dia katakan? Ibu menghela napas pelan. Suaranya tidak cepat, tidak lambat. Awalnya dia bertanya dengan tenang, apakah kamu datang ke sini? Lalu dia mulai cemas bertanya, ada apa? Apakah kami bertengkar? Aku tersenyum pahit. Dia masih berpikir ini hanya pertengkaran. Ibu menatapku tanpa senyum. Pada panggilan kedua, suaranya berubah. Berubah bagaimana? Menjadi tidak sabar. Ibu berkata bahwa dia mulai bertanya dengan mendesak, apakah aku akan kembali? Apakah aku akan bercerai? Aku sedikit mengepalkan tanganku. Lalu apa jawaban ibu? Ibu meminum airnya dan berkata, ibu bilang kamu memang datang, tapi hanya untuk mengambil barang dan pergi lagi bahwa kamu ingin sendiri. Aku menatap ibu dan perasaan yang sangat rumit muncul di hatiku. Terima kasih, cemas dan sedikit gugup. Bagaimana reaksinya? Ibu sedikit melengkungkan bibirnya menjadi senyum yang sangat tipis. Dia terdiam lama. Aku bisa membayangkan adegan itu. Bima berdiri di seberang telepon, tidak tahu harus berkata apa, tidak mengerti apa yang terjadi untuk pertama kalinya tidak memegang kendali atas situasi. Lalu dia menanyakan satu hal padaku. Apa itu? Ibu menatapku lurus. Dia bertanya, apakah dia ingin meninggalkanku? Mendengar itu, jantungku tiba-tiba sesak. Bukan karena kasihan, tetapi karena Bima untuk pertama kalinya menyadari kemungkinan kehilanganku. Aku menunduk, tidak berkata apa-apa. Ibu tidak memaksaku menjawab, hanya melanjutkan dengan lembut. Lihat, ada hal-hal yang bisa kamu katakan 100 kali dan mereka tidak akan mendengar. Tapi begitu kamu diam, mereka mulai takut. Aku mengangkat kepala dan menatap ibu. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris langsung hari-hari di mana aku mencoba menjelaskan, bersabar, mempertahankan, hanya untuk mendapatkan pengabaian sebagai balasannya. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Taku sangat pelan. Ibu tidak langsung menjawab. Dia berdiri masuk ke kamar dan membawa kembali buku catatan tua itu. Membuka salah satu halaman, dia mendorongnya ke arahku. Baca.
Aku menunduk. Isinya adalah catatan tentang bagaimana aku diperlakukan tidak adil dari hal-hal kecil hingga peristiwa besar. Dari kata-kata yang tampaknya tidak disengaja dari ibu mertuaku hingga tindakan terang-terangan Rani dan kebisuan Bima yang sudah menjadi kebiasaan. Baris demi baris seperti cermin memantulkan pernikahan yang kuanggap normal. Sudah kubaca, kataku dengan suara sedikit serak. Dan apa pendapatmu? Aku menarik napas dalam-dalam. Menurutku, jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan diriku sendiri. Ibu mengangguk. Kalau begitu, jangan dilanjutkan. Kalimat sederhana, tapi itu membuatku merasa jauh lebih ringan. Saat itu telepon ibu berdering. Ibu melihat ke layar dan menunjukkannya padaku. Itu Bima. Aku menatap nomor telepon yang familiar itu, tetapi di hatiku tidak ada lagi kegugupan seperti dulu. Hanya ketenangan yang aneh. Mau dijawab? Tanya ibu. Aku berpikir beberapa detik dan mengangguk. Ibu menjawab panggilan itu, menyalakan pengeras suara. Halo Bu, ini saya. Suara Bima terdengar lebih serak dari biasanya. Jelas dia kurang tidur. Iya. Ada apa Bu? Apa ibu tahu di mana Kirana sekarang? Mendengar dia menyebut namaku, aku tanpa sadar mengepalkan tangan. Kemarin ibu bilang dia sudah pergi. Saya telepon tapi tidak bisa dihubungi. Ibu menjawab dengan sangat tenang. Dia butuh waktu, tapi dia terbata-bata. Bu, saya benar-benar tidak mengerti apa salah saya. Aku memejamkan mata. Kalimat ini sudah terlalu sering kudengar. Pikirkan sendiri, kata ibu. Bagaimana kamu memperlakukan istrimu selama 3 tahun terakhir di seberang sana? Hening keheningan yang sangat lama. Sampai-sampai aku bisa mendengar napasnya, saya tidak tahu. Dia mengatakannya dengan suara putus asa. Pada saat itu, aku merasakan satu hal dengan jelas. Bukan karena dia tidak mau mengerti, tapi karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia perlu mengerti. Kalau sudah mengerti baru cari dia, kata ibu sekarang, jangan ganggu dia. Setelah mengatakan itu, ibu menutup telepon, ruangan menjadi sunyi, aku duduk menatap ke ruang kosong di depanku, di hatiku tidak ada lagi badai seperti dulu, hanya permukaan air yang tenang. Begitu datar hingga aku sendiri merasa aneh. Apa pendapatmu? Tanya ibu. Aku tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya aku tidak ingin menjelaskan apa-apa, ibu mengangguk, tanpa menambahkan sepatah kata pun. Siangnya aku menerima pesan dari Dewi. Dia mengirim sebuah foto. Siapa Rani? Aku meminjam ponsel ibu untuk melihatnya. Foto keluarga. Semua berdiri bersama tersenyum bahagia. Bima berdiri di samping ibunya, meletakkan tangan di bahunya terlihat sangat berbakti. Di bawah foto itu ada keterangan keluarga adalah segalanya. Aku menatapnya lama lalu tertawa, tawa yang tidak lagi menyakitkan, hanya dingin. Mereka tidak pernah menganggapku keluarga, kataku pelan. Ibu tidak membantah, hanya meletakkan tangannya di atas tanganku. Ringan tapi mantap. Kalau begitu, kamu juga tidak perlu berusaha untuk tetap berada di tempat yang bukan untukmu. Aku mengangguk. Saat itu, aku mengerti satu hal dengan jelas. Semua ini belum berakhir dan aku tidak akan kembali ke kehidupan lamaku. Malam itu berlalu lebih lambat dari biasanya. Bukan karena terjadi sesuatu yang istimewa, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak perlu memantau telepon, tidak perlu cemas ibu mertuaku tiba-tiba menelepon, tidak perlu menebak-nebak apakah Bima akan pulang, makan malam atau ada urusan, dan tidak perlu memikirkan apa yang harus dikatakan dan dilakukan untuk menjaga suasana keluarga tetap tenang seperti dulu. Semua tekanan tak terlihat itu tiba-tiba hilang, meninggalkan kekosongan besar yang awalnya terasa aneh, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin menyenangkan. Seolah-olah melepas pakaian yang terlalu sempit yang telah kukenakan terlalu lama. Aku duduk di kamar, membuka buku catatanku, dan mulai menulis dengan lebih jelas setiap penanda waktu. Tidak lagi tergesa-gesa seperti sebelumnya, melainkan seolah-olah menceritakan kisah hidupku sendiri. Setiap peristiwa, setiap kata, setiap tatapan, semuanya diletakkan di tempatnya masing-masing. Dan semakin banyak aku menulis, semakin jelas aku mengerti bahwa pernikahanku tidak retak secara tiba-tiba. Masalahnya sudah dimulai sejak lama. Aku hanya terbiasa menambal retakan itu sendiri. Sampai-sampai aku lupa bahwa suatu hari nanti dinding ini tidak akan kuat lagi. Ibu lewat menatapku dan bertanya, "Sudah dicatat semua?" Aku mengangguk. Masih menulis. Ibu tidak berkata apa-apa lagi, hanya meletakkan segelas air hangat di meja dan pergi. Begitulah cara ibu selalu menunjukkan perhatian sangat sederhana, tanpa banyak bertanya, tanpa memaksa, tetapi selalu ada di sana agar aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Menjelang malam, telepon ibu berdering lagi. Aku sedang menulis dan mendengar dering yang familiar, tapi kali ini aku tidak terkejut. Ibu melihat ke layar lalu menatapku. "Ibu mertuamu." Aku meletakkan pulpen, tidak berkata apa-apa. Ibu mengerti.
menjawab panggilan itu dan menyalakan pengeras suara. Halo, suara Ibu Retno terdengar. Nada yang sama yang ku kenal, tapi hari ini ada sedikit ketegangan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Sumi, saya mau tanya serius, di mana Kirana? Ibuku menjawab dengan sangat tenang, dia butuh ketenangan. Biarkan dia istirahat beberapa hari. Istirahat apa? Suara Ibu Retno meninggi. Dia menantu di rumah saya. Pergi begitu saja. Ponselnya juga dimatikan. Itu namanya tidak sopan. Aku duduk dan mendengarkan setiap kata, tetapi di hatiku tidak ada lagi badai seperti dulu. Aku hanya melihat esensi dari semua ini dengan lebih jelas. Retno, kata ibuku pelan, cara bicaramu kurang tepat. Di mana salahnya? Ibu Retno langsung menyahut. Jadi menantu tidak tahu sopan santun? Selalu pasang muka masam, sekarang kabur ke rumah ibunya. Coba katakan apa itu bukan berarti tidak menghormati keluarga suami. Aku tersenyum sinis dalam hati. Betapa aku telah berusaha bersikap sopan selama 3 tahun terakhir. Hanya aku yang tahu. Ibuku tidak berdebat, hanya bertanya balik. Apa Anda pernah bertanya kenapa dia bersikap begitu? Di seberang sana, hening sejenak. Suami istri muda bertengkar itu biasa. Kalau hanya pertengkaran biasa, dia tidak akan pergi. Kata-kata ibu sangat lembut, tetapi menusuk seperti jarum ke titik terlemah. Ibu Retno sedikit merendahkan suaranya, tapi masih terdengar tajam. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi kalau dia mau tetap tinggal di rumah ini, dia harus tahu posisinya. Jangan pergi dan datang sesuka hati. Mendengar itu, aku semakin erat menggenggam pulpen di rumah ini. 3 kata itu sudah cukup untuk membuatku sadar. Di mata mereka, aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga. Hanya seseorang yang diizinkan untuk tinggal bersama mereka. Ibuku tetap tenang, Retno, dia bukan anak kecil. Kalau dia pergi, pasti ada alasannya. Anda harus bertanya pada diri sendiri. Bertanya apa? Ibu Retno tertawa dingin. Menurut saya, dia terlalu dimanja. Makanya jadi seenaknya. Keluarga saya tidak pernah kurang apa-apa padanya. Makanan ada, tempat tinggal layak. Apalagi yang dia mau, aku memejamkan mata. Benar. Menurutnya, seorang wanita cukup diberi makan dan tempat tinggal. Perasaan dan rasa hormat tidak termasuk hitungan. Ibuku tidak melanjutkan perdebatan. Kalau Anda berpikir begitu, kita akan sulit berdiskusi. Saya hanya bilang, sampaikan padanya. Suruh dia pulang, jangan membuat keributan. Panggilan berakhir. Ruangan kembali sunyi. Aku meletakkan pulpen dan menarik napas dalam-dalam. Bukan karena lelah, tetapi karena aku akhirnya mendengar apa yang sebelumnya tidak pernah mereka katakan secara langsung. Ibu menatapku, kamu dengar semua? Aku mengangguk. Aku dengar dengan sangat jelas. Ibu tidak bertanya lagi, tapi aku tahu dia menunggu. Bu, kataku pelan, sepertinya aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Ibu mengangguk seolah sudah tahu jawabannya. Kalau begitu jangan kembali. Kata-kata itu seperti sebuah izin. Izin untuk hidup demi diriku sendiri. Saat itu, ponselku yang baru saja kusambungkan ke pengisi daya menyala. Pesan dari Bima, aku akan menjemputmu malam ini, oke? Aku melihat kata-kata itu dan tertawa. Pendekatan lama yang sama. Seolah-olah semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman kecil. Seolah-olah aku akan patuh kembali seperti berkali-kali sebelumnya. Aku tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, pesan lain masuk. Maaf, ayo kita bicara. Aku melihatnya dan mematikan layar. Bukan karena aku tidak mau bicara, tapi aku tahu jika kita bicara sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Maaf, janji lalu lupa. Malam itu aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa, hanya duduk bersama ibu, menonton acara televisi lama, mendengarkan ibu sesekali mengomentari sesuatu yang sangat biasa. Dan justru hal-hal kecil inilah yang memberiku lebih banyak ketenangan daripada apapun. Sekitar pukul 9.00 malam, bel pintu berbunyi. Aku dan ibu saling berpandangan. Tanpa berkata apa-apa, kami berdua tahu siapa itu. Ibu berdiri dan pergi membuka pintu. Aku tidak bersembunyi di kamar seperti sebelumnya, tetapi tetap duduk di ruang tamu. Punggungku tegak, tangan di atas lutut, seolah menunggu sesuatu. Pintu terbuka. Di sana berdiri Bima. Cahaya dari koridor jatuh padanya, menyoroti wajahnya yang lelah, rambutnya yang acak-acakan, lingkaran hitam di bawah matanya, kemejanya kusut. Dia sama sekali tidak terlihat rapi seperti biasanya. Dia masuk melihatku dan tertegun. Kirana, suaranya menjadi lebih pelan. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa amarah, tanpa kesedihan, hanya saja tidak lagi seperti dulu. Dia melangkah beberapa kali ke arahku, seolah ingin mendekat tetapi berhenti. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan yang familiar, tapi kali ini aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya selama beberapa detik, lalu berkata dengan sangat telan, kamu benar-benar tidak tahu.
Dia terdiam. Tatapannya bingung sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak merasa kasihan. Kirana, kalau ini karena hal-hal sepele itu, dia mulai. Aku minta maaf, aku akan berubah. Aku menggeleng pelan. Bima, kamu tahu masalahnya bukan pada hal-hal sepele? Dia menatapku dalam diam. Masalahnya adalah di hatimu, aku tidak pernah penting. Hening. Dia membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku berdiri. Aku tidak marah padamu, tapi aku juga tidak mau hidup seperti ini lagi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik. Bukan untuk menghindar, melainkan untuk mengakhiri apa yang telah berlangsung terlalu lama. Dari belakang, aku mendengar dia memanggil Kirana, tapi kali ini aku tidak menoleh. Saat aku berbalik dan berjalan pergi, aku sadar betul bahwa ini bukan tindakan biasa seperti sebelumnya. Ini bukan berpaling untuk kembali beberapa menit kemudian. Bukan juga rasa kesal biasa yang bisa diredakan dengan satu kata manis. Ini adalah belokan yang sesungguhnya. Sebuah langkah yang setelah diambil sangat sulit untuk kembali ke jalan yang lama. Justru karena aku memahaminya, setiap langkahku terasa lambat. Namun mantap, tanpa getaran, tanpa keraguan, seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk melepaskan beban yang telah lama coba dipikulnya. Di belakangku, aku mendengar Bima melangkah cepat mengejarku, lalu berhenti. Seolah dia ingin menahanku, tetapi tidak tahu bagaimana caranya, karena semua kata yang biasa dia gunakan untuk menahanku kini menjadi tidak berarti. Kirana, berhenti. Suaranya pelan. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang biasa, melainkan kebingungan yang jarang terlihat. Aku berhenti tetapi tidak berbalik. Aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan kali ini. Aku tahu aku salah, katanya terbata-bata. Tapi kamu tidak bisa pergi hanya karena masalah sepele seperti ini. Aku memejamkan mata sejenak. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi itu sudah cukup bagiku untuk mengerti. Meskipun dia cemas, meskipun dia takut, dalam pikirannya, semua yang kualami masihlah hal-hal sepele. Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Kamu benar-benar berpikir ini hal sepele? Dia terdiam. Tatapannya gelisah. Tahun, kataku pelan. 3 tahun aku tinggal di rumahmu. Aku dilupakan lagi dan lagi. Adikmu mengambil barang-barangku. Ibumu memperlakukanku seperti orang asing, dan kamu selalu berkata, jangan membesar-besarkan masalah kecil. Aku berhenti sejenak dan bertanya, bagimu ini hal sepele? Dia menunduk, tidak menjawab. Ibuku berdiri di belakang, tidak ikut campur, tetapi tatapannya mengikuti setiap perkataanku, seolah diam-diam memberiku keteguhan yang selama ini tidak kumiliki. Kirana, dia berbicara lagi. Aku tidak sengaja, aku hanya tidak terlalu memikirkannya. Aku tertawa pelan. Bukan menertawakannya, tapi menertawakan diriku yang dulu yang percaya bahwa jika aku berpikir sedikit lebih banyak, bersabar sedikit lebih banyak, semuanya akan baik-baik saja. Benar, aku mengangguk. Kamu tidak berpikir dan akulah yang harus berpikir. Berpikir tentang apa yang harus kukatakan hari ini agar ibumu tidak marah. Berpikir tentang apa yang harus kulakukan agar adikmu tidak mencari-cari kesalahan. Berpikir kapan harus diam agar kamu tidak merasa tidak nyaman. Aku menatapnya, suaraku tetap datar. Aku memikirkan semua orang kecuali diriku sendiri. Udara di ruangan terasa mengental. Bima berdiri dengan tangan terkulai tanpa reaksi. Untuk pertama kalinya aku melihat dia tidak tahu harus berkata apa. Kirana, katanya sangat pelan. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Pertanyaan ini seharusnya datang sejak lama, tetapi sekarang mendengarnya aku merasa sudah terlambat. Aku tidak ingin kamu melakukan apa-apa, jawabku. Aku hanya ingin kamu mengerti, tapi kamu tidak bisa mengerti. Dia menatapku, matanya mulai memerah. Aku bisa belajar, aku menggelengkan kepala. Kapan kamu akan belajar? Saat aku sudah tidak mau menunggu lagi. Setelah kata-kata itu, kami berdua terdiam. Bukan karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi karena semuanya sudah terlalu jelas. Saat itu, ibuku ikut bicara. Suaranya lembut namun tegas. Bima, pulanglah. Dia menoleh ke ibuku seolah mencari penyelamatan. Bu, tolong bicara padanya. Ibuku menatapnya tanpa celaan, tetapi juga tanpa pembelaan. Ibu tidak bisa menjalani hidup kalian untuk kalian dan ibu tidak bisa memutuskan untuk Kirana. Kamu suaminya, kamu harus tahu sendiri di mana letak kesalahanmu. Dia berdiri di sana selama beberapa detik lagi dan akhirnya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Kali ini dialah yang pergi lebih dulu. Pintu tertutup. Tidak ada teriakan, tidak ada bujukan, hanya keheningan yang sangat panjang. Aku berdiri sejenak lalu duduk di sofa. Rasanya seperti baru saja melewati badai. Tapi anehnya tidak ada rasa lelah seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah kelegaan.
kelegaan yang belum pernah kurasakan. Ibu duduk di sampingku, tidak langsung bertanya, hanya meletakkan tangan di bahuku. Lelah. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku merasa lega. Ibu tersenyum. Berarti itu benar. Malam itu aku tidak menyalakan ponsel. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak perlu lagi tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak hidup dalam ritme orang lain. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi dan pergi ke pasar bersama ibu. Jalan yang familiar, kios-kios yang familiar, suara pembeli dan penjual, deru kendaraan semuanya begitu biasa. Tapi justru itulah yang membuatku merasa kembali ke kehidupan nyata, bukan kehidupan di mana aku mati-matian mencoba menjaga citra. Ibu berjalan di depan, aku mengikutinya. Terkadang dia berbalik dan bertanya, mau ikan sayuran ini kita ambil? Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tapi itu menghangatkanku, karena untuk pertama kalinya seseorang bertanya apa yang kusuka tanpa syarat apapun. Saat makan siang, ketika aku membantu ibu memasak, teleponku berdering. Aku melihatnya itu Bima. Aku tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk. Maaf, aku akan bicara dengan ibu. Aku membacanya dan meletakkan ponsel. Tidak menjawab. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku tidak lagi terburu-buru untuk percaya. Siangnya aku duduk sendirian di kamar, membuka lagi buku catatanku, dan menambahkan satu baris lagi. Bima datang, masih belum mengerti masalahnya. Aku meletakkan pulpen, menatap catatan itu lama, lalu menutup buku catatan. Di luar jendela, hari mulai gelap. Di dalam rumah, lampu kuning yang hangat menyala, menciptakan ruang yang nyaman. Sangat kontras dengan hari-hari yang kuhabiskan di rumah itu, di mana cahayanya selalu cukup, tetapi tidak pernah ada kehangatan. Tiba-tiba aku sadar, ada tempat di mana kau tinggal sangat lama, tetapi tidak pernah menjadi milikmu. Dan ada tempat di mana kau cukup kembali untuk merasakan kedamaian. Malam itu aku tidur sangat awal, tanpa mimpi, tanpa pikiran, hanya tidur nyenyak, seolah tubuhku akhirnya benar-benar beristirahat. Dan di tempat lain, aku tahu seseorang mulai mengerti bahwa kali ini aku bukan lagi orang yang akan kembali hanya karena satu permintaan maaf. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi panggilan telepon mendesak yang membuatku terkejut. Tidak ada lagi perasaan menunggu pesan atau penjelasan. Sebaliknya, ada pagi yang kusambut dengan sinar matahari lembut yang menembus jendela tua, mendengarkan ibu beraktivitas di dapur dan tiba-tiba merasakan ketenangan di hati yang terasa aneh bagiku sendiri, seolah-olah setelah lama tegang, senar di jiwaku akhirnya mengendur. Aku mulai kembali bekerja, tidak terburu-buru untuk melupakan segalanya, tetapi perlahan dan sadar, seolah-olah selangkah demi selangkah membangun kembali hidupku dari hal-hal terkecil. Dan justru di jam-jam kerja biasa inilah aku sadar, bahwa dulu aku membiarkan emosi keluarga mengambil terlalu banyak ruang di kepalaku, sampai aku lupa bahwa aku juga punya duniaku sendiri yang butuh perhatian di kantor semuanya, seperti biasa. Rekan-rekan masih tertawa mengobrol bertanya. Tidak ada yang tahu aku sedang berada di persimpangan besar, dan aku tidak menceritakannya, karena kali ini aku ingin semua keputusanku diambil oleh diriku sendiri tanpa pengaruh atau nasihat orang lain. Saat makan siang, aku menerima pesan dari Bima. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku menatap kata-kata itu sejenak, tidak merasakan kegembiraan seperti dulu, tidak juga kemarahan, hanya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu sejauh mana dia bisa melangkah kali ini. Beberapa saat kemudian, pesan kedua masuk. Ibu bilang dia akan lebih perhatian. Aku tersenyum tipis. Lebih perhatian, 3 kata yang lembut tapi begitu familiar. Dulu mendengarnya aku mungkin sudah merasa tenang, tapi sekarang aku mengerti. Beberapa janji diberikan bukan karena tidak tulus, tapi karena tidak cukup. Aku tidak menjawab, bukan untuk mempersulitnya, tapi untuk membuatnya mengerti. Semuanya tidak lagi sesederhana dulu. Malam itu saat aku sedang bekerja, telepon bergetar lagi. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan. Di layar tertera nama ibu mertua. Aku menatap layar, jariku membeku di atas tombol jawab. 1, 2 detik. Dan aku menjawab, iya. Di seberang sana, hening sejenak. Seolah dia tidak menyangka aku akan menjawab. Lalu suara Ibu Retno terdengar. Kali ini tidak lagi setinggi sebelumnya, melainkan lebih terkendali. Kirana, kamu di mana? Aku menjawab dengan tenang. Saya di kantor. Oh, dia ragu-ragu. Sudah beberapa hari kamu tidak di rumah, rumah jadi sepi. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Waktu itu, lanjutnya aku terlalu tajam. Bicara yang tidak tit kamu jangan ambil hati. Aku sedikit terkejut bukan karena permintaan maafnya, tapi karena ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu darinya, tapi aku tidak terburu-buru melunak.
Iya, saya mengerti. Jawabku lembut. Kalau begitu, datanglah makan malam akhir pekan ini. Aku akan memasak makanan kesukaanmu. Aku terdiam. Undangan seperti ini sudah sering kudengar, tapi tidak pernah terasa benar-benar ditujukan untukku. Saya sibuk, jawabku. Tidak menolak secara langsung, tapi juga tidak setuju. Ibu Retno menghela napas pelan. Kirana, seorang wanita itu hebatnya karena bisa menjaga keutuhan keluarga. Jangan karena masalah sepele jadi tragedi, kalimat itu akhirnya keluar. Aku memejamkan mata sejenak. Jadi, meskipun nadanya berubah, pemikirannya tetap sama. Iya, aku hanya menjawab satu kata tanpa perdebatan, tanpa penjelasan. Panggilan itu berakhir dengan cepat. Aku meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Senja, matahari mulai terbenam. Di hatiku juga begitu. Tidak ada lagi kemarahan, hanya kejernihan. Malam itu saat aku pulang, ibu sedang duduk memilah sayuran. Aku menceritakan tentang panggilan telepon itu. Setelah mendengarkan, ibu tidak terkejut. Apa pendapatmu? Aku duduk di sampingnya, mengambil seikat sayuran dan mulai membantu. Menurutku mereka takut? Ibu mengangguk. Iya, tapi mereka bukan takut kehilanganku. Mereka takut kehilangan muka. Lanjutku, ibu menatapku dengan sedikit kepuasan di matanya. Bagus, kamu mengerti itu. Aku menghela napas. Bu, kalau mereka benar-benar ingin berubah, dari mana mereka harus mulai? Ibu tidak langsung menjawab. Dia memilah beberapa tangkai sayuran lagi lalu berkata, dari saat mereka mulai menganggapmu sebagai anggota keluarga, aku terdiam. Tapi sejauh ini, lanjut, Ibu, mereka belum melakukannya. Aku mengangguk. Iya, semua yang mereka lakukan adalah mencoba mengembalikanku ke tempatku yang dulu, bukan mengubah tempat itu. Malam itu aku menyalakan kembali ponselku. Aku membaca semuanya. Tidak melewatkan satu pun, tapi tidak langsung menjawab. Bukan karena aku menjadi tidak punya hati, tapi karena aku belajar untuk tidak bereaksi berdasarkan emosi. Aku meletakkan ponsel, membuka buku catatan, dan menambahkan satu baris lagi. Ibu mertua menelepon, ada permintaan maaf, tapi pemikiran belum berubah. Aku meletakkan pulpen, menatap catatan itu lama, lalu menutup buku catatan. Seminggu yang lalu aku masih bingung tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang aku tidak terburu-buru karena aku tahu yang terpenting bukanlah seberapa cepat atau lambat mereka berubah, tetapi bahwa aku tidak akan kembali ke jalan yang lama. Di luar jendela, malam telah tiba. Di dalam rumah, lampu kuning yang hangat menyala. Ibu sudah tidur dan aku duduk sendirian di dekat jendela, menatap langit yang gelap. Di hatiku tidak ada lagi beban seperti dulu. Hanya kesadaran yang sangat jernih bahwa semuanya terus berlanjut dan apa yang menanti di depan mungkin akan lebih sulit, tapi setidaknya kali ini, aku tidak akan berjalan sendirian. Hari-hari berikutnya aku mulai menyadari perubahan yang sangat jelas. Bukan di luar, tetapi dalam cara aku memandang apa yang terjadi dulu. Setiap kali ada pesan atau panggilan dari Bima atau keluarganya, jantungku mulai berdebar kencang. Berbagai skenario langsung terlintas di kepala dari kecemasan dan harapan hingga kekecewaan. Sekarang ketika ponsel menyala, aku hanya melihat, membaca, dan meletakkannya kembali tanpa tergesa-gesa, tanpa panik, seolah-olah aku adalah pengamat, bukan partisipan. Dan justru perubahan inilah yang membuatku sadar bahwa yang perlahan-lahan hilang bukanlah cinta, melainkan ketergantungan. Pagi itu aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya, duduk di depan komputer, tetapi tidak terburu-buru untuk mulai bekerja. Sebaliknya, aku membuka buku catatan dan membaca kembali semua yang telah kutulis selama beberapa hari terakhir. Setiap baris seperti pengingat bahwa tindakanku bukanlah keinginan sesaat atau rasa kesal, melainkan sebuah proses pemikiran ulang. Proses yang kubayar dengan 3 tahun kesabaran. Saat itu, telepon berdering. Itu Bima. Aku melihat nomornya dan memutuskan untuk menjawab. Halo, Kirana, kamu di kantor? Suaranya agak tertahan, tidak lagi sepercaya diri dulu. Iya, aku ingin bertemu denganmu. Aku terdiam beberapa detik, untuk apa di seberang sana? Dia ragu-ragu. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku menatap keluar jendela. Cahaya pagi jatuh di atas meja, memantul dari lembaran kertas putih. Bicara tentang apa? Tentang kita. Aku menghela napas pelan. Kalau mau bicara, bicara saja sekarang. Tidak, katanya cepat. Ini perlu bertemu langsung. Aku berpikir sejenak. Bukan karena tidak mau bertemu, tapi karena aku ingin mengerti apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Baiklah, kataku malam ini di kafe kita yang dulu. Iya, aku akan datang. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Di hatiku tidak ada kegembiraan seperti saat kencan dulu, hanya ketenangan seperti sebelum percakapan penting yang tidak kuhindari, tetapi juga tidak kuharapkan apa-apa darinya.
Hari berlalu dengan lambat, aku bekerja seperti biasa, tetapi terkadang di kepalaku muncul bayangan Bima. Bukan Bima suamiku saat ini, melainkan Bima pemuda yang pernah berdiri di bawah hujan menungguku yang demi aku berdebat dengan keluarganya. Dan aku bertanya pada diri sendiri, kapan orang itu menghilang? Malamnya aku tiba di kafe 10 menit lebih awal. Meja tua yang sama di pojok. Tempat kami dulu berbicara tentang segalanya pekerjaan, teman, rencana masa depan. Dan disinilah dia pernah menggenggam tanganku dan berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkanku menderita. Aku duduk memesan minuman dan menunggu. Dia datang tepat waktu. Saat masuk, dia melihat sekeliling lalu melihatku. Tatapannya tertahan selama beberapa detik, seolah memastikan apakah aku benar-benar di sini. Dia mendekat dan duduk di seberangku. Jaraknya sangat dekat, tetapi pada saat yang sama sangat jauh. Sudah lama menunggu, baru saja. Jawaban singkat, Isuisan Ani Anggang. Tanpa pertanyaan panjang seperti dulu, dia mengangguk. Selama beberapa detik, kami terdiam. Akhirnya dia berbicara. Kirana, aku sudah banyak berpikir beberapa hari ini. Aku menatapnya, tidak berkata apa-apa. Aku tahu aku salah. Aku terlalu terbiasa dengan kesabaranmu dan tidak menyadarinya. Aku sedikit mengernyit. Kata-kata ini baru pertama kali ku dengar, tapi aku benar-benar tidak berpikir semuanya seserius ini. Aku meletakkan gelasku di atas meja. Dan apa yang kamu pikirkan sekarang? Dia menatapku, tatapannya sedikit ragu, tetapi dia tetap berkata, aku ingin kamu kembali. Aku tertawa pelan, bukan karena senang, tapi karena aku sudah menduga. Kembali untuk apa? Dia sedikit terkejut. Kembali agar kita bisa terus hidup seperti dulu. Jawaban itu membuatku berhenti tersenyum. Bima, kataku pelan. Kamu lihat masalahnya di mana? Dia terdiam. Kamu ingin aku kembali, tapi kamu tidak bisa mengatakan apa yang akan kamu ubah. Dia menunduk menatap meja. Aku akan berusaha. Berusaha apa? Lanjutku. Berusaha lebih peduli padamu. Aku menggelengkan kepala. Berapa kali kamu sudah mengatakan itu? Dia tidak menjawab. Masalahnya bukan kamu peduli atau tidak, kataku. Tapi dalam pemikiranmu aku tidak pernah menjadi prioritas. Dia mengangkat kepala. Itu tidak benar. Kalau aku prioritas, aku tidak akan dilupakan 3 kali berturut-turut. Kalau aku prioritas, kamu tidak akan membiarkan Rani mengambil barang-barangku. Kalau aku prioritas, kamu tidak akan membiarkan ibumu mengatakan kata-kata seperti itu tanpa membela. Aku menatap lurus ke matanya. Kamu bisa bilang itu tidak sengaja, tapi hasilnya tetap sama. Hening lagi di kafe, musik pelan diputar, tetapi tidak bisa meredakan ketegangan di antara kami. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara pelan. Aku berpikir beberapa detik. Aku ingin rasa hormat bukan dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Dia mengangguk. Aku mengerti. Aku menatapnya. Kamu benar-benar mengerti? Dia tidak langsung menjawab. Aku akan mencoba. Aku menghela napas pelan. Aku tidak butuh kamu mencoba. Aku butuh kamu berubah. Kata-kata ini kucapkan sangat pelan, tapi aku sendiri merasakan ketegasan di dalamnya. Dia menatapku lama. Di matanya ada sesuatu, seolah dia baru pertama kali menyadari bahwa semuanya telah keluar dari kendalinya. Dan jika aku tidak bisa, tanyanya, aku tidak menghindar, maka aku tidak akan kembali. Jawaban yang jelas, tanpa berbelit-belit, tanpa emosi, dia menunduk, menyatukan kedua tangannya. Kirana, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menatapnya. Kali ini aku tidak merasa sakit, hanya kasihan. Aku juga tidak ingin kehilangan pernikahan ini, tapi aku tidak bisa mempertahankannya sendirian. Dia mengangkat kepala, matanya memerah. Beri aku waktu lagi, tolong. Aku terdiam lama lalu mengangguk. 1 minggu. Selama seminggu ini aku tidak akan menghubungimu, dan kamu jangan mencariku. Pikirkan sendiri. Dia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian hanya mengangguk. Baiklah, kami tidak berbicara lagi. Aku berdiri. Dia juga berdiri. Kirana, aku berbalik. Kali ini jangan kecewakan aku. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya sekilas dan pergi. Keluar dari kafe. Aku merasakan angin malam berhembus. Membawa kesejukan, tetapi membuat pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Dan aku tahu percakapan ini bukanlah akhir, melainkan titik balik. Titik di mana semuanya akan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah ibu dalam keadaan yang aneh. Bukan berarti menjadi benar-benar ringan, tetapi beban seperti sebelumnya juga sudah tidak ada. Rasanya seperti permukaan danau setelah angin reda. Masih ada riak-riak kecil, tetapi tidak ada lagi ombak yang ganas. Dan dalam ketenangan ini, aku mulai mengerti. Keputusan untuk memberi Bima waktu seminggu bukanlah karena aku masih berharap banyak,
melainkan karena aku ingin memberi diriku sendiri waktu untuk melihat segalanya lebih jelas tanpa terbawa emosi sesaat dan tanpa terikat pada kenangan masa lalu. Malam itu aku tidur sangat nyenyak tanpa mimpi, tanpa terbangun di tengah malam seperti hari-hari sebelumnya. Dan keesokan paginya saat bangun aku merasa pikiranku jauh lebih jernih. Seolah setelah sekian lama, aku akhirnya benar-benar beristirahat. Dan ketika aku keluar dari kamar dan melihat ibu menyiram bunga di balkon, cahaya pagi jatuh di rambutnya yang sudah mulai beruban. Tiba-tiba aku merasa segalanya di hatiku menjadi tenang dan tidak ada lagi perasaan bingung seperti dulu. "Sudah bangun?" tanya ibu sambil berbalik. "Iya, hari ini kerja?" "Iya." Ibu mengangguk tidak bertanya lebih lanjut. Tapi aku tahu dia mengamati. Mengamati? Apakah aku ragu? Apakah aku akan mengubah keputusanku? Dan mungkin justru kebisuan ibu inilah yang memberiku lebih banyak kepercayaan diri, karena aku mengerti ibu percaya bahwa aku cukup bijaksana untuk menentukan nasibku sendiri. Aku tiba di kantor seperti biasa, bekerja, mengikuti rapat, berinteraksi dengan rekan kerja. Semuanya berjalan lancar, tidak ada yang aneh. Tetapi di dalam diriku terjadi perubahan yang sangat jelas. Aku tidak lagi terus-menerus memeriksa ponsel, tidak cemas apakah Bima akan mengirim pesan, melainkan fokus pada pekerjaan pada hal yang pernah kutinggalkan. Dan semakin banyak aku bekerja, semakin aku sadar betapa banyak yang telah hilang dariku hanya demi mempertahankan pernikahan yang sebenarnya tidak kokoh. Saat makan siang, Dewi mengirim pesan, "Kemarin kamu bertemu dengannya?" Aku menjawab, "Iya." Lalu aku terdiam sejenak dan mengetik. Aku memberinya waktu seminggu. Dewi terdiam beberapa detik lalu menulis, "Kamu sudah berubah?" Aku membaca itu dan tersenyum tipis. "Iya. Aku sudah berubah, bukan karena tiba-tiba menjadi lebih kuat, tetapi karena aku sadar. Jika aku sendiri tidak berdiri teguh, tidak ada yang akan melakukannya untukku." Siangnya saat aku sedang bekerja, telepon berdering, bukan Bima, melainkan nomor tak dikenal. Aku sedikit ragu tapi tetap menjawab. "Halo Kirana, ini aku, K.A., suara yang familiar, Rani." Aku sedikit mengernyit tapi suaraku tetap tenang. "Iya, Kak. Kamu sibuk?" "Tidak juga." "Oh, aku mau bicara denganmu." Aku diam. Rani tidak berbelit-belit. Aku dengar tentang apa yang terjadi beberapa hari ini. Aku tidak menjawab. "Kamu tidak berpikir ini sudah keterlaluan?" Aku tersenyum tipis dalam hati. Pandangan yang sama. "Apanya yang keterlaluan?" tanyaku balik. Rani sedikit gugup. Tampaknya tidak menyangka aku akan bertanya begitu langsung. "Ya, suami istri itu kan tinggal bersama. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Tapi kamu pergi ke rumah ibumu dan tidak menjawab telepon. Orang lain lihatnya tidak baik." Aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela. "Siapa orang lain itu, Kak, di seberang sana?" Hening sejenak. "Ya, kerabat, teman, dan aku, orang lain atau keluarga?" lanjutku. Kali ini Rani terdiam lebih lama. "Apa maksudmu?" "Aku hanya bertanya," kataku lembut. "Karena kalau aku keluarga, kenapa saat kumpul keluarga tidak ada yang ingat untuk mengundangku?" Suasana di telepon menjadi tegang. "Itu ibu hanya lupa 3 kali berturut-turut lupa," tanyaku lagi. Rani tidak langsung menjawab. "Kirana jangan perhatikan hal-hal sepele seperti itu." Aku menghela napas pelan. "Lagi-lagi hal sepele. Bagimu mungkin ini sepele," kataku. "Tapi bagiku ini adalah cara mereka memperlakukan." Rani mulai kehilangan kesabaran. "Apa maksudmu? Keluarga suami tidak baik padamu?" "Aku tidak bilang begitu, tapi kamu bertindak seolah-olah begitu." Suara Rani meninggi. "Kamu pergi ke rumah ibumu membuat keributan. Sekarang semua orang tahu. Kamu pikirkan Bima tidak?" Mendengar itu, aku tiba-tiba sangat mengerti. Dalam semua yang mereka katakan, tidak pernah ada pertanyaan. "Bagaimana perasaanmu?" "Hanya apa kata orang?" "Rani," kataku pelan. "Apakah kamu pernah memikirkan aku?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. "Aku tidak butuh banyak. Lanjutku hanya ingin dianggap sebagai anggota keluarga. Tapi sepertinya sejak awal aku tidak punya status itu." Rani menghela napas berat. "Kamu terlalu banyak berpikir?" "Tidak." Aku menggelengkan kepala. "Dulu aku terlalu sedikit berpikir." Kalimat ini kusadari dengan sangat jelas. 3 tahun aku menyederhanakan segalanya hanya untuk berakhir menderita sendiri. "Baiklah," kata Rani dingin. "Kalau kamu berpikir begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi aku peringatkan, wanita yang bersikap seperti itu nanti akan menyesal." Aku tersenyum. "Kalau aku terus hidup seperti dulu, barulah aku akan menyesal." Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Tidak ada lagi kemarahan seperti dulu. Hanya kejernihan. Begitu jernih hingga tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Malamnya aku menceritakan hal ini pada ibu. Setelah mendengarkan, ibu hanya mengajukan satu pertanyaan. "Kamu tidak goyah?"
Aku berpikir beberapa detik. Tidak. Ibu mengangguk. Itu bagus. Aku duduk di samping ibu, menyandarkan kepalaku di bahunya. Bu, aku merasa kali ini aku tidak lagi takut. Ibu mengelus rambutku dengan lembut. Ketika kamu berhenti takut, orang lain yang akan mulai takut padamu. Aku tertawa pelan. Benar. Panggilan telepon, pesan, nasihat. Semua itu menunjukkan satu hal. Mereka mulai cemas, tetapi mereka tidak cemas karena aku terluka, melainkan karena aku tidak lagi mudah dikendalikan seperti dulu. Malam itu aku menyalakan kembali ponselku. Masih ada pesan dari Bima, tetapi tidak ada yang baru. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku tahu bahwa minggu ini akan menjadi yang terpenting tidak hanya baginya, tetapi juga bagiku. Aku meletakkan ponsel dan mematikan lampu, berbaring dalam kegelapan. Mendengarkan napasku yang teratur, tiba-tiba aku sadar kedamaian bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya. Dan kali ini aku siap. Seminggu berlalu lebih cepat dari yang kuduga. Bukan karena waktunya benar-benar singkat, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menghitung hari sambil menunggu sesuatu. Tidak cemas apakah Bima akan berubah, tidak membuat asumsi yang kemudian akan membuatku kecewa. Sebaliknya, aku menjalani setiap hari dengan sangat sadar. Pergi bekerja, pulang ke rumah, makan malam bersama ibu, berbicara tentang topik-topik yang paling biasa. Dan justru dalam kebiasaan inilah aku sadar bahwa rasa damai sebenarnya begitu sederhana. Namun, semakin dekat hari ke-7, semakin kuat perasaan yang sulit digambarkan tumbuh dalam diriku. Bukan kecemasan, bukan juga harapan, melainkan lebih seperti seseorang yang berdiri di depan pintu, yang tahu bahwa begitu pintu itu terbuka, dia akan memasuki tahap baru. Tapi apa yang ada di baliknya tidak mungkin ditebak. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada urusan mendesak, tetapi karena tidurku tidak sedalam hari-hari sebelumnya. Di kepalaku sesekali muncul kata-kata Bima, beri aku waktu seminggu. Dan aku bertanya-tanya, apa yang bisa dia lakukan dalam seminggu itu atau apakah itu hanya perenungan yang tidak berujung pada tindakan? Ibu yang melihatku dari dapur tampaknya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Hari ini hari terakhir, katanya. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Aku mengangguk. Iya, kamu mau bertemu dengannya? Aku berpikir sejenak. Iya, ibu tidak menambahkan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Seolah sudah tahu jawabannya. Sepanjang pagi aku tidak bisa benar-benar bekerja. Mata menatap layar, tetapi pikiran melayang jauh. Aku tidak memikirkan hasil, melainkan prosesnya semua yang telah terjadi selama 3 tahun terakhir tentang diriku, tentang saat-saat di mana aku memilih diam daripada berbicara, sabar daripada menghadapi. Dan pikiran-pikiran ini membuatku sadar. Apapun hasil hari ini, aku sudah berubah. Tepat tengah hari, telepon berdering, itu Bima. Aku melihat nomornya dan menjawab. Halo, Kirana, kamu senggang hari ini? Iya, ayo kita bertemu. Di mana? Di rumah. Bisa, aku terdiam sejenak. Di rumah tempat aku pergi. Aku terdiam beberapa detik dan menjawab, baiklah, tunggu aku. Panggilan berakhir. Aku duduk sejenak, lalu berdiri, berganti pakaian, dan bersiap untuk pergi. Perasaanku sudah tidak sama seperti dulu saat pergi ke rumah suami. Tidak ada lagi kecemasan tentang bagaimana harus bersikap, apa yang harus dilakukan agar semuanya benar. Aku hanya pergi untuk menghadapi kenyataan. Ibu berdiri di pintu, menatapku. Ingat satu hal. Iya, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka. Aku mengangguk. Aku tahu di perjalanan aku tidak memutar musik, hanya mengemudi perlahan, mengamati pejalan kaki. Di kepalaku semuanya sangat jernih. Aku tahu apa yang kuinginkan, dan aku tahu apa yang tidak akan kutoleransi lagi. Saat aku tiba, pintu sudah terbuka. Di dalam, Bima berdiri. Rumahnya sama, tetapi suasananya sangat berbeda. Tidak ada suara berisik, tidak ada suara ibu mertuaku atau Rani, hanya keheningan. Keheningan yang membuatku sadar. Hari ini mungkin akan ada percakapan yang sesungguhnya. Masuk, katanya dengan suara yang lebih rendah. Aku masuk duduk di sofa. Dia duduk di seberang. Jarak yang familiar, tapi kali ini tidak ada rasa kedekatan. Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Tanyanya. Baik, aku juga. Jawaban yang kaku. Aku diam menunggu dia langsung ke intinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kirana, aku sudah banyak sekali berpikir. Aku tahu kalau semuanya masih seperti dulu, kamu tidak akan kembali. Aku menatapnya, tidak bereaksi. Aku sudah bicara dengan ibu dan Rani. Aku sedikit mengernyit. Lalu dia sedikit ragu lalu berkata, aku bilang dengan jelas, kalau mereka terus memperlakukanmu seperti itu, aku yang tidak akan pulang lagi. Aku sedikit terkejut, bukan karena kata-katanya,
tapi karena dia mengatakannya. Bagaimana reaksi ibumu? Dia tersenyum pahit. Tidak senang, tapi juga tidak membantah seperti yang kukira. Aku diam mendengarkan lebih lanjut. Aku juga bilang pada Rani agar dia tidak lagi mengambil barang-barangmu tanpa izin dan menghormatimu. Dia berbicara dengan lebih percaya diri. Aku menatapnya, hanya itu dia terdiam. Aku juga bilang pada mereka bahwa kamu adalah istriku, bukan orang lain. Kata-kata itu membuatku tanpa sadar mengepalkan tangan. 3 tahun. Kalimat sesederhana itu, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Kirana, dia menatapku. Aku tahu ini masih belum cukup, tapi aku sedang berusaha. Aku menatapnya lama. Di matanya aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan ketidakpastian, melainkan ketakutan akan kehilangan. Kamu melakukan ini karena takut kehilanganku atau karena kamu sudah mengerti aku? Tanyaku. Dia terdiam lama. Awalnya karena takut, tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar bahwa aku memang tidak pernah mengertimu. Jawaban yang langsung tidak sempurna, tapi jujur. Aku menghela napas pelan. Kamu ingat saat aku pertama kali datang ke rumahmu? Dia mengangguk. Ingat, kamu sangat gugup waktu itu, tapi aku bilang jangan khawatir. Aku akan selalu ada di pihakmu. Aku menatapnya. Lalu di mana kamu selama ini? Dia menunduk, tidak menjawab. Aku tidak butuh kamu melawan keluargamu. Aku hanya butuh, saat aku diperlakukan tidak adil, kamu ada di sampingku. Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping. Dia mengangkat kepala, aku mengerti. Tapi kali ini aku tidak akan percaya hanya karena kamu bilang begitu, ucapku dengan jelas. Aku akan melihat. Melihat apa yang kamu lakukan dan berapa lama kamu bisa melakukannya. Dia mengangguk, aku setuju. Udara di ruangan melembut, ketegangan seperti sebelumnya sudah tidak ada, tapi kehangatan juga belum ada. Hanya ada kejernihan. Jadi, kamu akan kembali? Tanyanya. Aku terdiam lama. Belum? Dia tertegun. Kenapa? Karena aku butuh waktu bukan untuk berpikir, tapi untuk melihat, kataku. Jika kamu benar-benar berubah, aku akan kembali sendiri. Dan jika tidak, bahkan jika aku kembali, semuanya akan terulang lagi. Dia menatapku, tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Aku mengerti. Aku berdiri. Aku pergi. Dia juga berdiri. Kirana, aku berbalik. Kali ini aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya sekilas dan berjalan menuju pintu. Saat pintu tertutup di belakangku, aku tidak merasakan kelegaan seperti sebelumnya. Hanya ada ketenangan. Ketenangan seseorang yang tahu jalannya dengan jelas. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah ibu dalam kondisi yang sangat istimewa. Tidak ada lagi pikiran obsesif seperti dulu. Tidak ada lagi perasaan harus bertanya pada diri sendiri apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rasanya seperti kondisi seseorang yang telah membuat keputusan-keputusan penting. Bukan keputusan untuk pergi atau kembali, melainkan keputusan untuk tetap di tempat dan membiarkan segalanya menunjukkan wujud aslinya. Dan tetap di tempat ini yang tampaknya pasif sebenarnya adalah yang paling sulit karena membutuhkan kesabaran, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk tidak menyerah pada perubahan sesaat. Hari-hari berikutnya, aku tidak menghubungi Bima seperti yang telah disepakati, tidak mengirim pesan, tidak menelepon, bahkan tidak bertanya tentangnya melalui orang lain. Karena aku sadar, jika kali ini aku kembali melanggar jarak, semuanya akan kembali seperti semula dan semua yang telah susah payah ku pertahankan selama ini, akan menjadi sia-sia. Bima juga tidak mencariku. Tidak ada satu pesan, tidak ada satu panggilan. Keheningan ini awalnya sedikit mengejutkanku, tapi kemudian aku sadar itu logis karena kali ini mungkin dia juga benar-benar berpikir, atau setidaknya mencoba menghormati permintaanku. Pagi itu saat aku akan berangkat kerja, ibu menghentikanku. Kamu senggang hari ini? Iya. Setelah makan siang bisa pulang lebih awal. Baiklah, kalau begitu setelah makan siang ikut ibu. Aku tidak bertanya kemana, hanya mengangguk. Setelah makan siang, selesai bekerja, aku pulang berganti pakaian dan kami pergi. Ibu membawaku melewati jalan-jalan yang familiar. Tetapi alih-alih berbelok ke pasar atau supermarket seperti biasa, dia terus lurus dan berhenti di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tetapi bersih dan terawat. Aku melihat papan nama di depan kantor hukum. Aku sedikit terkejut. Bu, ibu menoleh padaku. Masuklah. Aku mengikuti ibu masuk. Di hatiku, perasaan yang aneh mulai tumbuh. Bukan ketakutan, melainkan keseriusan. Seorang wanita parubaya berdiri dan menyapa ibu. Bu Sumi, sudah datang. Ibu mengangguk. Ini putri saya. Aku mengangguk sebagai salam. Wanita itu tersenyum. Silakan duduk. Kami duduk. Ibu menatapku dan berkata dengan sangat perlahan. Ibu membawamu ke sini bukan agar kamu bercerai.
Aku menatap ibu, melainkan agar kamu tahu dengan jelas apa yang bisa kamu lakukan jika kamu membutuhkannya. Aku terdiam. Wanita di seberang kami mulai berbicara, suaranya lembut dan jelas. Dia menjelaskan tentang hak-hak, prosedur, tentang hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Bukan karena aku tidak tertarik, tapi karena aku selalu percaya bahwa aku tidak akan pernah membutuhkannya. Aku mendengarkan dengan sangat saksama, tidak melewatkan satu detail pun. Bukan karena aku sudah mengambil keputusan, tapi karena aku tidak mau lagi berada dalam ketidaktahuan. Lebih dari 1 jam kemudian, kami keluar dari sana. Di perjalanan pulang, aku tidak berkata apa-apa. Ibu juga tidak bertanya. Baru saat kami hampir sampai di rumah, ibu berbicara, "Apa pendapatmu?" Aku menatap lurus ke depan. "Menurutku, aku punya pilihan." Ibu mengangguk. "Ketika kamu punya pilihan, kamu tidak akan bisa dipojokkan." Aku mengerti. Kali ini ibu tidak mengajariku apa yang harus kulakukan, melainkan menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Malam itu saat aku duduk di kamar, sebuah pesan masuk di ponselku dari Bima. Aku sudah pindah. Aku membaca kalimat itu beberapa kali tanpa penjelasan, tanpa pembenaran, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Dia mulai bertindak. Beberapa saat kemudian, pesan kedua masuk. Aku menyewa apartemen kecil dekat kantor. Aku tidak menjawab, tapi ada sedikit pergerakan di hatiku. Bukan rasa haru, melainkan pengakuan atas tindakan nyata, bukan kata-kata. Aku meletakkan ponsel, membuka buku catatan, dan menambahkan 1 baris lagi. Bima pindah. Aku berhenti sejenak dan menambahkan tindakan pertama. Aku menutup buku catatan tidak berpikir lebih jauh. Hari-hari berikutnya, aku mulai mendapatkan lebih banyak informasi, bukan dari Bima, melainkan dari orang-orang di sekitar, karena semuanya berubah secara alami. Dewi menelepon dengan suara terkejut. "Kamu tahu apa yang terjadi?" "Apa?" "Bima benar-benar pindah." "Iya." "Wah, kamu sudah tahu." "Ya ampun," keluarganya heboh. Ibunya menelepon semua orang dan Rani menulis status sindiran. Aku mendengarkan, tapi tidak terlalu bereaksi. "Lalu apalagi katanya?" Bima bilang langsung. "Kalau mereka tidak berubah, dia tidak akan kembali." Aku terdiam. Di hatiku ada sesuatu seperti pintu yang baru saja terbuka. Malam itu, saat makan malam dengan ibu, aku menceritakan semuanya. Setelah mendengarkan, ibu tidak terkejut. "Apa pendapatmu?" "Menurutku, dia benar-benar melakukannya." Ibu mengangguk, "Tapi jangan terburu-buru." Aku tersenyum. Aku tahu satu tindakan tidak mengubah segalanya, tapi setidaknya itu adalah sebuah langkah. Malam itu aku mengambil lagi ponselku. Tidak ada pesan lagi. Tapi aku tidak merasa kekurangan, tidak merasa perlu bertanya. Aku hanya tahu bahwa kali ini segalanya berjalan berbeda. Tidak tergesa-gesa. Tidak berisik, tetapi jelas. Aku berbaring menatap langit-langit. Di kepalaku tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti dulu, hanya satu pikiran sederhana. Jika seseorang benar-benar ingin berubah, dia akan mulai dari tindakan. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu berjanji. Dan jika tindakan-tindakan itu cukup lama, cukup nyata, semuanya akan terjawab dengan sendirinya. Dan aku kali ini tidak akan mengejarnya. Aku akan berdiri di tempat dan membiarkan. Pada hari-hari setelah Bima pindah, hidupku berlanjut dengan ritme yang sangat stabil. Tidak ada guncangan besar, tidak ada situasi dramatis seperti yang biasa dibayangkan orang ketika pernikahan berada di ambang kehancuran. Sebaliknya, segalanya menjadi lebih tenang, lebih dalam. Seolah-olah setelah hujan lebat, ketika tidak ada lagi suara angin, hanya tetesan air kecil yang jatuh merata dari atap pelan. Tapi jelas, aku pergi bekerja, pulang ke rumah, makan malam bersama ibu, sesekali mengobrol dengan Dewi. Dan sebagian besar sisa waktuku, aku dedikasikan untuk diriku sendiri membaca kembali buku-buku lama, menata pikiran yang kusut, dan justru di waktu yang tampaknya sangat biasa inilah aku merasakan perubahan yang paling dalam. Bukan dari pihak lain, melainkan dari cara aku memandang segala sesuatu di sekitarku. Bima tidak sering menghubungiku. Tidak ada lagi pesan-pesan mendesak seperti dulu, hanya sesekali. Beberapa hari sekali dia mengirim pesan yang sangat singkat. "Aku baik-baik saja," atau "Hari ini aku ke rumah ibu untuk bicara." Tanpa pertanyaan, tanpa tuntutan, hanya memberi informasi. Dan aku sadar justru inilah yang kubutuhkan, jarak yang cukup, agar masing-masing bisa melihat dirinya sendiri dari luar. Bukan untuk menjauh, melainkan untuk berhenti secara tidak sadar bersandar satu sama lain. Suatu malam saat aku duduk bersama ibu di balkon, telepon berdering. Pesan dari Bima. "Hari ini ibu datang ke tempatku." Aku membacanya dan terdiam sejenak, bukan karena terkejut, tapi karena aku tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Sesaat kemudian, pesan berikutnya masuk. Ibu menangis. Aku menghela napas pelan.
Di kepalaku muncul gambaran Ibu Retno. Wanita yang selalu tampak begitu keras, selalu ingin segalanya sesuai keinginannya, tetapi tidak pernah benar-benar menghadapi perasaan orang lain. Dan mungkin ini adalah pertama kalinya dia harus menghadapi hilangnya kendali yang telah begitu biasa baginya selama bertahun-tahun. Aku tidak menjawab, hanya membaca. Pesan ketiga masuk. Ibu bilang kalau aku tidak kembali, dia tidak punya anak laki-laki lagi. Aku sedikit tertegun. Bukan karena terkejut, tapi karena aku pernah mendengar kalimat itu, tapi ditujukan untuk orang lain dan sekarang itu terjadi di keluarganya sendiri. Aku menatap layar lama lalu meletakkan ponsel. Ibu yang duduk di sampingku menatapku. Apa yang dia tulis? Aku menunjukkan ponsel padanya. Ibu setelah membaca tidak langsung bicara, hanya menghela napas pelan. Apa pendapatmu? Aku berpikir sejenak. Menurutku ini adalah momen tersulit baginya. Ibu mengangguk. Iya. Berubah itu bukan hanya sekedar mengucapkan kata atau melakukan satu tindakan. Itu berarti menghadapi apa yang sudah menjadi kebiasaanmu seumur hidup. Aku terdiam. Aku sadar bagiku kesulitannya adalah pergi. Bagi Bima kesulitannya adalah tetap tinggal tetapi berubah. Beberapa saat kemudian telepon bergetar lagi. Kali ini panggilan. Aku melihat nama Bima. Aku menjawab, "Halo." Di seberang sana tidak langsung terdengar suara, hanya napas. Sesaat kemudian dia berbicara, "Kirana." Suaranya serak, tidak seperti biasanya. Iya, hari ini aku mengerti kenapa kamu begitu lelah. Aku diam, tidak memotong. Ketika ibu berkata begitu, aku sadar berapa kali kamu harus mendengar hal serupa. Suaranya pelan, tidak terburu-buru, tetapi setiap kata terdengar jelas. Aku memejamkan mata sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk menahan emosi. Kirana, lanjutnya, maaf, kali ini permintaan maafnya terdengar berbeda. Bukan untuk menenangkan, melainkan untuk mengakui. Aku tidak tahu seberapa baik aku bisa melakukannya, tapi aku tidak akan kembali menjadi diriku yang dulu. Aku membuka mata, menatap kegelapan di depanku. "Kamu di mana?" tanyaku. "Di luar. Jalan-jalan sebentar." "Sudah makan malam?" Hening sejenak, tapi tidak canggung. "Kirana," katanya. "Bisakah kamu memberiku waktu lagi?" Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku tidak tahu jawabannya, tapi karena aku ingin yakin bahwa kali ini aku tidak berbicara berdasarkan emosi. "Waktu bukan masalah," kataku pelan. "Yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya." Dia terdiam. "Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku butuh kamu tidak kembali menjadi dirimu yang lama." Suaraku sangat pelan tapi jelas. "Aku mengerti. Aku akan buktikan." Aku mengangguk meskipun dia tidak melihatnya. "Kalau begitu aku akan menunggu." Bukan secara buta, tapi secara sadar. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Ibu menatapku. Apalagi yang dia katakan? Aku bilang aku akan menunggu. Ibu mengangguk. Tidak menolak, tidak setuju, hanya menerima. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku keluar ke balkon, berdiri menatap jalan kecil di mana cahaya kuning lampu jalan jatuh di aspal menciptakan garis-garis cahaya panjang. Dan dalam keheningan ini, tiba-tiba aku sadar beberapa pernikahan hancur bukan karena satu peristiwa besar, melainkan karena banyak hal kecil yang berulang kali terjadi. Dan beberapa perubahan dimulai bukan dari janji, melainkan dari momen-momen yang sangat nyata dan menyakitkan. Ketika seseorang dipaksa untuk melihat dirinya sendiri, kali ini aku bukanlah orang yang mencoba mempertahankan, melainkan yang mengamati. Dan Bima, untuk pertama kalinya aku melihat dia benar-benar melangkah. Setelah panggilan malam itu, segalanya tidak berubah seketika seperti yang biasa diharapkan orang. Tidak ada rentetan pesan, tidak ada janji-janji terus-menerus, tidak ada tindakan besar untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya, semuanya terjadi perlahan, nyaris tanpa suara. Tapi justru keheningan inilah yang membuatku lebih waspada. Karena aku sadar jika perubahan benar-benar datang dari dalam, itu tidak akan berisik, tidak akan pamer, melainkan akan terwujud dalam hal-hal kecil yang teratur yang butuh waktu untuk disadari. Bima menepati janjinya, tidak menggangguku. Tidak mencoba membawaku kembali, hanya sesekali mengirim pesan singkat, bukan untuk bertanya, melainkan untuk mengabarkan keadaannya. Seolah dia sedang membangun ritme hidupnya sendiri, terlepas dariku. Dan itu sejujurnya lebih menenangkanku daripada sebelumnya. Suatu siang saat aku sedang bekerja, telepon berdering. Pesan darinya, "Hari ini aku ke rumah lagi bicara." Aku membacanya tapi tidak menjawab, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu ada hal-hal yang harus dia lakukan sendiri. Bukan agar aku melihat, tapi agar dia benar-benar menghadapinya. Malam itu aku pulang sedikit lebih larut. Begitu masuk, aku melihat ibu duduk di ruang tamu. Cahaya kuning jatuh di wajahnya, menciptakan ekspresi termenung yang familiar. Dan begitu aku meletakkan tas, ibu menatapku, seolah menunggu aku mengatakan sesuatu. "Dia datang ke sini hari ini," kata ibu.
Aku tertegun. Iya, ibunya meneleponku. Aku mendekat. Duduk. Apa yang dia katakan? Ibu menatapku dan berkata pelan. Dia bilang, hari ini Bima datang dan bicara lama dan kali ini dia tidak mengalah. Aku sedikit terkejut. Tidak mengalah. Iya, ibu mengangguk. Dia bilang dengan jelas, kalau mereka tidak mengubah sikap mereka padamu, dia tidak akan kembali dan tidak akan memaksamu untuk kembali. Aku terdiam. Di kepalaku terlintas bayangan Bima berdiri di ruang tamu yang familiar itu, di mana dulu dia selalu memilih diam, selalu mencoba berada di tengah untuk menjaga perdamaian. Dan sekarang untuk pertama kalinya, dia memilih satu sisi. Bagaimana reaksi ibunya? Tanyaku. Ibu menghela napas pelan. Awalnya sangat marah tapi kemudian diam. Aku mengerti. Keheningan itu bukanlah penerimaan, melainkan awal dari perenungan. Lalu dia mengambil sisa barang-barangnya. Aku mengangkat kepala semua. Iya, ibu menatapku. Kali ini benar-benar aku duduk dan tidak berkata apa-apa. Di hatiku tidak ada kegembiraan seperti yang mungkin dibayangkan, tidak juga kelegaan. Hanya ada perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah sebuah kepingan penting dalam cerita ini akhirnya berada di tempatnya. Malam itu, aku tidak menerima pesan apapun darinya. Tidak ada laporan, tidak ada cerita. Tapi aku tahu dia sedang melewati momen yang tidak mudah. Bukan sekedar pindah rumah, tapi keluar dari cara hidup yang lama. Menghadapi keluarga dengan cara yang sama sekali baru. Keesokan paginya, saat aku akan berangkat kerja, sebuah pesan masuk dari Bima. Aku sudah pindah semua barang, aku membacanya hanya satu kalimat, tapi aku mengerti betapa banyak yang ada di baliknya. Sesaat kemudian, pesan berikutnya masuk. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau tidak. Aku melihat layar dan mengetik, tidak ada yang benar atau salah secara mutlak. Yang penting adalah apakah kamu siap menerima konsekuensi dari pilihanmu? Kukirim. Untuk pertama kalinya, aku menjawab Bima, bukan karena aku melunak, tapi karena aku ingin dia mengerti jalan yang sedang dia tempuh, bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Beberapa saat kemudian dia menjawab, aku siap. Aku tidak membalas lagi. Tidak perlu. Jawaban itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya, segalanya mulai berubah lebih jelas. Bukan dari sisiku, melainkan dari sisi keluarganya. Ibu mertuaku tidak lagi meneleponku, tidak mengirim pesan, tidak bertanya, tetapi melalui orang lain aku tahu bahwa dia tidak lagi berbicara tentangku seperti dulu. Tidak ada lagi celaan, tidak ada lagi kalimat-kalimat yang memaksa. Sebaliknya ada keheningan. Keheningan yang tidak menyenangkan, tetapi itu adalah tanda bahwa dia mulai berpikir ulang. Rani juga tidak ada lagi status ambigu, tidak ada lagi sindiran. Seolah-olah semua orang menunggu bagaimana semua ini akan berakhir. Suatu malam saat aku duduk bersama ibu, telepon berdering. Bukan pesan, tapi panggilan. Di layar tertera nama ibu mertua. Aku melihat layar. Ibu menatapku. Mau dijawab. Aku berpikir beberapa detik dan mengangguk. Aku menjawab panggilan itu. Iya. Di seberang sana hening sejenak. Lalu suara Ibu Retno terdengar kali ini tidak lagi setinggi itu, tidak setajam itu, melainkan lebih pelan, lebih rendah. Kirana, aku diam menunggu. Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Pertanyaan sederhana, tapi ini pertama kalinya dia menanyakannya seperti itu. Saya baik, Bu. Oh, jeda. Bima baru-baru ini datang bicara denganku. Iya, banyak yang dia katakan. Di suaranya ada sedikit kesedihan. Aku juga sudah berpikir. Aku sedikit mengepalkan tangan bukan karena gugup, tapi karena aku sedang mendengarkan sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kudengar. Kirana, lanjutnya mungkin dulu aku ada salahnya. Aku tidak menjawab, bukan karena tidak mendengar, tapi karena aku tidak mau terburu-buru. Kalau kamu ada waktu, datanglah makan malam akhir pekan ini. Undangan, tapi bukan lagi perintah, bukan kewajiban, melainkan penawaran. Aku terdiam lama. Saya pikirkan dulu, kataku. Tidak menolak, tapi juga tidak langsung setuju. Baiklah, kamu pikirkan. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Ibu menatapku. Apa pendapatmu? Aku menghela napas pelan. Menurutku, segalanya sedang berubah. Ibu mengangguk. Tapi ingat, perubahan sejati diuji oleh waktu. Aku tersenyum, aku tahu. Malam itu aku berbaring di kamar menatap langit-langit, di kepalaku tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti dulu, hanya satu pikiran yang sangat jernih. Semuanya berjalan ke arah yang benar, bukan sesuai keinginanku, melainkan dengan cara yang paling alami ketika setiap orang dipaksa untuk melihat dirinya sendiri. Dan kali ini aku tidak perlu lagi berusaha. Akhir pekan itu tiba dengan sangat biasa. Tidak ada pertanda khusus, tidak ada kegembiraan berlebihan, tidak ada rasa berat seperti saat-saat aku dulu memasuki rumah itu. Hanya pagi seperti pagi-pagi lainnya,
Aku bangun, merapikan tempat tidur, mencuci muka, lalu duduk sarapan bersama ibu. Mendengarkan sendok beradu dengan piring, suara air mendidih di teko. Suara-suara familiar ini menenangkanku lebih baik daripada dorongan semangat apun. Ibu tidak bertanya apakah aku akan pergi atau tidak. Baru ketika aku berdiri, berganti pakaian dan mengambil tas, dia menatapku. Di matanya tidak ada pertanyaan, tidak ada kecemasan, hanya kepercayaan yang sangat ringan. Pergilah, katanya. Aku mengangguk. Iya. Di perjalanan aku tidak berpikir terlalu banyak, tidak membayangkan apa yang akan terjadi, tidak menyiapkan jawaban. Karena kali ini aku pergi ke sana bukan untuk membuktikan bahwa aku benar, dan bukan untuk mendapatkan persetujuan. Aku hanya pergi untuk melihat seberapa jauh segalanya telah berubah. Saat aku tiba, pintu sudah terbuka. Bukan aku yang membukanya sendiri seperti dulu, melainkan Ibu Retno yang berdiri di sana. Dia berdiri tepat di ambang pintu, tidak berkata apa-apa, hanya menatapku sejenak dan sedikit menyingkir. Masuklah, nak. Dua kata itu, nak. Terdengar sangat pelan, tapi itu sudah cukup untuk membuatku sadar bahwa sesuatu telah berubah. Aku masuk, rumahnya sama, tapi suasananya tidak lagi sama. Tidak ada suara televisi, tidak ada teriakan keras, semuanya lebih tenang. Rani yang duduk di ruang tamu melihatku lalu berdiri. Kamu datang, di suaranya tidak ada lagi sindiran yang biasa. Suaranya biasa saja. Aku mengangguk. Iya, Bima keluar dari dapur. Tatapannya tertuju padaku. Tidak tergesa-gesa, tidak menghindar, melainkan sangat lurus. Kamu datang. Iya. Hanya satu kalimat, tapi tidak ada lagi jarak seperti sebelumnya. Aku duduk di sofa, tidak ada yang langsung berbicara. Hening, tapi tidak canggung. Hanya saja semuanya seolah sedang menyesuaikan diri dengan posisi baru mereka. Ibu mertuaku pergi ke dapur dan membawa nampan berisi buah, meletakkannya di meja. Makanlah. Aku melihatnya dan berkata pelan, iya, terima kasih. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi rasa kewajiban, hanya reaksi alami. Makan siang hari itu tidak terlalu mewah, tidak semeriah pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi semuanya pas. Cukup untuk merasakan bahwa ada persiapan, ada perhatian, bukan untuk pamer, tapi tulus. Kami duduk di meja. Ibu mertuaku meletakkan sepotong ikan di piringku, cobalah aku masak dengan resep baru. Aku sedikit tertegun lalu mengangguk. Iya, tidak ada yang berbicara dengan keras, tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, tapi setiap gerakan kecil, setiap kata pelan membuatku sadar, inilah yang dulu kuinginkan. Bukan kesempurnaan, melainkan rasa hormat. Saat makan, Rani juga tidak melontarkan kalimat-kalimat ambigu, tidak melirik dengan tatapan menilai, hanya sesekali mengajukan pertanyaan yang sangat biasa. Kamu belakangan ini sibuk di kantor? Aku menjawab, iya. Seperti biasa tidak ada lagi perasaan perlawanan, tidak ada pertahanan, hanya percakapan. Setelah makan siang, semua kembali berkumpul di ruang tamu. Tidak ada yang memulai pembicaraan sampai ibu mertuaku angkat bicara. Kirana, aku menatapnya. Iya, dia terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata. Bima baru-baru ini menceritakan banyak hal. Aku mengangguk. Iya, aku juga sudah merenung. Suaranya tidak keras, tapi jelas dalam beberapa hal aku memang salah. Aku terbiasa dengan cara hidup lama, terbiasa bahwa semua orang harus melakukan apa yang kuinginkan dan tidak menyadari apa yang harus kamu lalui. Udara di ruangan menjadi lebih berat. Jika kamu masih bisa, beri keluarga kami kesempatan. Kata-kata itu bukan tuntutan, bukan perintah, melainkan permohonan. Aku menatapnya lalu menatap Bima. Dia diam, hanya menatapku, tidak mendesak, tidak ikut campur. Aku menghela napas pelan. Saya tidak butuh permintaan maaf, kataku. Saya butuh semuanya terus seperti hari ini. Bukan satu hari, tapi untuk waktu yang lama. Ibu mertuaku mengangguk, aku mengerti. Aku tidak bisa berjanji banyak, tapi aku akan berusaha. Rani menimpali Kak, kalau dulu aku ada salah, maafkan aku. Aku menatapnya. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak akan lupa. Jawaban ini bukan untuk mempersulit, melainkan agar semuanya jelas. Lalu Bima berbicara. Kirana, aku menoleh padanya. Aku tidak berani bilang semuanya akan langsung baik, tapi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Suaranya tidak keras, tapi mantap. Aku menatapnya lama lalu mengangguk. Aku akan kembali. Bukan karena aku melunak, tapi karena aku melihat perubahan. Tidak sempurna, tapi nyata. Malam itu saat aku keluar dari rumah, kali ini bukan untuk pergi, melainkan untuk bersiap kembali. Aku tidak lagi merasakan beban seperti sebelumnya. Tidak ada juga kecemasan, hanya ada ketenangan yang sangat jelas di hati. Bukan karena semuanya telah beres, tapi karena aku tahu kali ini jika ada masalah, aku tidak akan diam.
Di perjalanan pulang, aku mampir ke rumah ibu. Dia sedang duduk di teras. Melihatku, dia tersenyum. Bagaimana? Aku duduk di sampingnya. Aku akan kembali. Ibu menatapku tanpa terkejut. Sudah dipikirkan baik-baik? Sudah. Ibu mengangguk. Kalau begitu pergilah. Tapi ingat, aku menoleh. Iya, kali ini kamu bukan lagi orang yang bersabar. Aku tersenyum. Aku tahu malam itu saat aku kembali ke rumah yang familiar meletakkan tasku di tempat yang sama, aku tidak lagi merasa seperti tamu seperti sebelumnya, melainkan seperti seseorang yang masuk dengan posisi yang jelas, posisi yang tidak diberikan oleh orang lain, melainkan yang kuperjuangkan sendiri. Bima berdiri di pintu, menatapku. Selamat datang kembali. Aku menatapnya, aku tidak kembali sebagai diriku yang dulu. Dia mengangguk, aku juga. Kami tidak berbicara lebih lanjut, tapi kami berdua mengerti. Pernikahan tidak bertahan karena kesabaran, melainkan karena perubahan dari kedua belah pihak. Dan jika salah satu tidak melangkah, yang lain, sekeras apapun berusaha tidak akan bisa mempertahankannya. Dan aku kali ini bukan lagi orang yang dilupakan. Refleksi akhir. Setelah mendengar cerita ini, yang tersisa dalam ingatan bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan bagaimana seorang wanita berhenti tepat pada waktunya agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Beberapa pernikahan hancur bukan karena perselingkuhan atau guncangan besar, melainkan retak karena hal-hal sepele. Sekali dilupakan, sekali diabaikan, sekali dibiarkan diam, dan begitu seterusnya, sampai seseorang tidak lagi tahu untuk apa dia hidup. Apa yang saya hargai dari Kirana bukanlah karena dia pergi, melainkan bagaimana dia pergi dengan sadar, tanpa membuat keributan, tanpa membalas dendam, tanpa berusaha mengalahkan siapapun, melainkan hanya untuk mempertahankan nilainya sendiri. Dalam kehidupan pernikahan, orang sering berpikir bahwa kesabaran adalah pengorbanan. Padahal jika kesabaran tidak memiliki batas, itu bukan lagi pengorbanan, melainkan penghancuran diri. Adapun Bima, sejujurnya dia bukan orang jahat. Kesalahannya sangat umum. Dia begitu terbiasa dengan kesabaran istrinya sehingga menganggapnya sebagai hal yang wajar. Banyak pria tidak selingkuh, tidak bersikap kasar secara terang-terangan, tetapi secara tidak sadar mengabaikan perasaan istri mereka. Dan baru setelah kehilangan, mereka mulai belajar untuk peduli. Bima beruntung karena dia sempat menyadarinya dan yang lebih penting dia memulai dari tindakan bukan hanya kata-kata. Ibu mertua dan adik iparnya juga bukan orang yang sepenuhnya jahat. Mereka hanya hidup dalam pola lama di mana seorang menantu perempuan harus tahu posisinya, bersabar, menyesuaikan diri, lupa bahwa sebuah keluarga tidak bisa kokoh jika hanya satu orang yang berusaha. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat jelas. Ingin dihormati, tetapkan dulu batasmu. Jika kamu tidak bicara, orang lain akan berpikir kamu setuju. Jika kamu selalu kembali, orang lain akan berpikir kamu tidak akan pernah pergi. Tapi jangan artikan ini bahwa menjadi kuat berarti harus pergi. Yang penting bukanlah apakah kamu pergi atau tinggal, melainkan apakah kamu tetap menjadi dirimu sendiri saat kembali. Kirana kembali, tetapi bukan lagi sebagai Kirana yang dulu. Dan itulah yang paling berharga. Jika Anda berada dalam hubungan di mana Anda terus-menerus harus mengalah, terus-menerus bertanya pada diri sendiri apakah Anda yang bersalah, berhentilah sejenak. Bukan untuk langsung pergi, melainkan untuk melihat di mana posisi Anda dalam hidup Anda sendiri. Dan jika cerita ini menyentuh Anda, jangan simpan sendiri, bagikanlah. Karena mungkin di suatu tempat ada orang lain yang butuh keberanian untuk berubah seperti yang pernah dibutuhkan Kirana. Dan Anda jika berada di posisi Kirana, apakah Anda akan kembali atau memilih jalan yang berbeda?